Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan apa dan bagaimana tujuan pemerintah dalam hal merekrut para honorer menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini ada satu informasi dari salah satu daerah Bapak Ibu, yaitu dari daerah Serang. Ini tenaga honorer puskesmas di Serang katanya digaji 250.000 per bulan. Jadi sangat miris Bapak Ibu ya. Ini sangat luar biasa, di luar dugaan bisa tenaga kesehatan digaji sampai 250.000 per bulan ini. Dan ini jumlah yang sangat minim dan sangat tidak logis dengan penghargaan yang hanya diberikan 250.000 per bulan ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa hubungannya dengan pengangkatan honor menjadi ASN P3K? Ingat bahwa sebagaimana pemerintah sedang menggodok berbagai solusi terkait dengan penanganan honorer, dan salah satu honorer dimaksud adalah honorer di bidang kesehatan. Nah, di sini ada satu informasinya, yaitu terkait dengan penggajian para honorer tenaga kesehatan di Puskesmas Serang ini yang hanya digaji 250.000 per bulan. Nah, ada apa hubungannya dengan pengangkatan honorer menjadi ASN P3K? Ikuti terus informasi berikut. Tenaga honorer puskesmas di Kota Serang hanya digaji 205.000 per bulan. Jadi sungguh-sungguh di bawah standar. Kondisi tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun sampai saat ini. Namun mereka hanya bisa pasrah menerima gaji yang jauh dari kata wajar tersebut. Nah, Bapak Ibu, tentunya ini adalah satu hal yang memang harus dan harus diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN serangkaian dengan program pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan aparatur sipil negara, baik di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, di mana informasi terkait dengan pengangkatan honorer salah satu dasarnya adalah pengabdian yang cukup panjang atau pengabdian yang cukup lama yang telah dilakukan oleh honorer selama ini, sehingga berdasarkan masa kerja yang lama ini nantinya, maka Bapak Ibu honorer akan diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain dari menghargai pengabdian dalam hal pengangkatan ini Bapak Ibu yang merupakan satu apresiasi yang diberikan pemerintah kepada honorer, maka program pemerintah lain lagi yang mana ini para honorer diberdayakan dan disejahterakan. Nah, tentunya salah satunya cara untuk menyejahterakan para honorer ini yaitu dengan mengangkat Bapak Ibu honorer ini menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K di tahun 2023. Nah, tentunya ini juga adalah satu harapan memang para tenaga kesehatan, para honorer tenaga pendidikan, dan juga tenaga honorer yang lain dalam hal perubahan status ini. Karena dengan perubahan status dari honorer menjadi ASN, maka semuanya ada kejelasan. Ada kejelasan status, ada kejelasan pekerjaan, ada kejelasan gaji, dan ada kejelasan yang lain termasuk kesehatan. Nah, tentunya ini adalah satu harapan ya. Semoga semua Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara. Selain daripada itu juga, tentunya pemerintah mengkaji berbagai hal, yang mana salah satu honorer bidang kesehatan juga adalah salah satu honorer prioritas yang wajib diperhatikan dalam hal pengangkatan menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Padahal seharusnya pegawai yang bekerja di bidang kesehatan lebih mendapat perhatian. Kenapa? Karena pekerjaan di bidang kesehatan adalah menjadi taruhan ya dalam hal pembangunan kesehatan di negeri ini. Ketua Forum Honorer Kota Serang, Ahmad Herwandi mengatakan, puskesmas ini adalah masuk layanan dasar yang harus diperhatikan dan suatu hal yang wajar bukan hanya di Kota Serang, tetapi semua unit kesehatan di seluruh Indonesia adalah menjadi pusat perhatian pemerintah dalam hal kesehatan di negeri ini.
Nah, tentunya yang diperhatikan di sini adalah para tenaga kesehatannya. Sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa di Kota Serang, gaji honorer tenaga kesehatannya hanya sampai dengan 250.000 per bulan. Sungguh luar biasa ini, ya. Untung saja para petugas kesehatan di Kota Serang ini penuh dengan kesabaran. Ya, tentunya kalau tidak ya siapa yang akan mengisi kekosongan di puskesmas tersebut. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ketua Forum Honor Kota Serang Ahmad Herwandi, mengatakan bahwa puskesmas di Kota Serang ini adalah masuk layanan dasar yang memang harus diperhatikan dan wajar diperhatikan. Sebetulnya dari akhir tahun kemarin sudah kami kasih tahu ke BKPSDM Kota Serang untuk menganggarkan honorernya secara khusus. Ini ucap Ahmad kepada JPNN Banten pada hari Senin tanggal 5 Juni beberapa hari yang lalu. Tetapi mungkin hal ini ya masih ada kendala ya, sehingga sampai saat ini honorer atau penghasilan per honorer tenaga kesehatan di Puskesmas Kota Serang ini masih belum tercapai sebagaimana harapan. Ahmad menyebutkan bahwa rata-rata honorer di puskesmas yang ada di Kota Serang mendapat gaji yang sama. Berarti anggaran daerahnya ini cukup rendah. Maka sebaiknya pemerintah daerah mengajukan atau menyampaikan rencana anggaran yang cukup membanggakan dengan menaikkan berbagai usul, tentunya termasuk honorer di bidang kesehatan ini. Jadi rata-rata di setiap puskesmas tenaga honorernya sekitar 5 sampai 7 orang. Bidangnya perawat dan bidan, katanya Ahmad selaku ketua forum ya di sana, ketua forum honorer. Ketua forum honorer Kota Serang. Jadi semoga pemerintah memperhatikan hal ini dan tentunya pemerintah pusat ya mengaksesikan hal ini berdasarkan usul dari pimpinan daerahnya. Salah satu honorer puskesmas di Kota Serang yang enggan disebut namanya mengaku sudah lama mendapatkan gaji kecil. Jadi awal-awal bekerja digaji hanya dengan 125.000 per bulan. Sekarang adalah 250.000 katanya. 250.000 ini masih jauh dari kata layak dan wajar. 1 juta saja pun masih jauh di bawah standar. Jadi inilah satu informasi terkait dengan apa dan bagaimana pengabdian para tenaga honorer selama ini. Mereka bekerja hampir menyamai pekerjaan ASN, baik PNS maupun P3K. Tetapi di sisi kesejahteraan tidak pernah ada kesamaan. Jadi ini suatu hal yang menjadi perbandingan kepada pemerintah supaya para honorer ini benar-benar sejahtera. Demikian informasinya. Semoga para tenaga honorer di Kota Serang diperhatikan oleh pemerintah. Demikian juga dengan daerah yang lain tidak ketinggalan. Semua honorer diperhatikan pada tahun 2023 ini dalam bentuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.